Oke, sebelumnya gue mau bilang makasih banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Gue harap kalian bisa nonton video ini dengan bijak, serta mengambil pelajaran atas apa yang akan kalian lihat nantinya. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Urban Legend adalah sebuah cerita misterius yang kerap kali berhubungan dengan cerita masyarakat yang belum diketahui dengan pasti tentang asal-usul dari cerita tersebut. Di berbagai belahan di dunia, pasti memiliki sosok urban legend yang digambarkan menghantui orang-orang yang tinggal pada daerah tersebut. Sosok urban legend kerap kali digambarkan sebagai sosok yang muncul karena adanya keinginan untuk balas dendam atau sebuah perwujudan dari arwah gentayangan. Urban legend akan selalu menjadi cerita yang terus berkembang waktu demi waktu. Dan kali ini gue akan bahas beberapa sosok urban legend yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Ya, jadi sosok urban legend pertama yang akan gue bahas adalah sosok Kuchisake Onna. Kuchisake Onna ini digambarkan sebagai sosok seorang wanita dengan tinggi rata-rata wanita pada umumnya. Akan tetapi dalam kehadirannya, Kuchisake Onna akan mengenakan masker bedah, atau dalam beberapa cerita yang lain dikatakan dia menggunakan kipas tangan untuk menutupi bagian mulutnya. Hal tersebut dilakukan Kuchisake Onna karena memang di balik masker bedahnya, Kuchisake Onna memiliki bentuk mulut yang mengerikan, yang sobek dari telinga satu hingga hampir menyentuh telinga satunya lagi. Dari beberapa cerita yang beredar, dikatakan bahwasanya Kuchisake Onna ini akan mendatangi orang yang berjalan sendirian di malam hari dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang tersebut. Dia akan bertanya kepada orang yang dia temui, apakah saya cantik? Jika ada yang menjawab tidak, maka sosok Kuchisake Onna ini akan merobek mulut korbannya hingga hampir menyerupai mulutnya Kuchisake Onna ini. Dalam merobek mulut orang tersebut, dia akan menggunakan gunting atau pisau yang dia bawa. Ya, jadi dari beberapa cerita yang gue temukan bahwasanya Kuchisake Onna ini digambarkan membawa gunting dan juga pisau. Balik lagi, jika seseorang yang ditanyai oleh Kuchisake Onna apakah dia cantik dan menjawab tidak, maka dia akan dirobek. Akan tapi jika orang tersebut menjawab ya, maka Kuchisake Onna akan membuka maskernya dan menunjukkan bekas luka sobek di mulutnya dan menanyakan pertanyaan selanjutnya, yakni apakah aku masih cantik sekarang? Apabila orang tersebut mengatakan tidak atau berteriak setelah melihat mulut Kuchisake Onna, maka dia tidak lagi merobek mulut si korban, akan tetapi membelah menjadi dua bagian tubuh si korban. Dan jika orang tersebut menjawab pertanyaan kedua dari Kuchisake Onna ini dengan jawaban ya, yang sebenarnya dia berbohong, maka Kuchisake Onna akan membiarkan orang tersebut untuk pergi dan pulang ke rumahnya. Hingga pada akhirnya nanti Kuchisake Onna akan mendatanginya pada malam hari dan membunuh orang tersebut. Ya, jadi digambarkan sosok Kuchisake Onna ini ketika kalian bertemu dengan dia, kalian akan diberikan beberapa pertanyaan yang mau kalian jawab ya salah dan tidak juga salah. Emang perempuan banget Kuchisake Onna ini. Banyak versi cerita yang menceritakan tentang asal mula dari bagaimana terbentuknya sosok Kuchisake Onna ini. Versi pertama yang gue temukan adalah Kuchisake Onna ini dulunya digambarkan merupakan seorang wanita dengan paras yang cantik. Akan tetapi kecantikannya tersebut tidak disertai dengan kebijaksanaan darinya. Hingga pada akhirnya dia yang pada saat itu telah memiliki suami ketahuan berselingkuh oleh suaminya. Dan langsung saja suami dari si Kuchisake Onna ini merobek mulut dari Kuchisake Onna sembari berkata, apakah kamu masih cantik sekarang? Ya, jadi mungkin dari cerita ini
menjadikan bagaimana sosok si Kuchisake Onna ini ketika menebar teror sempat bertanya kepada calon korbannya, apakah aku masih cantik? Jadi di versi yang kedua dari asal usul Kuchisake Onna ini dikatakan bahwasanya dulunya si Kuchisake Onna ini merupakan sosok seorang wanita yang cantik, akan tetapi ada wanita lain yang cemburu akan kecantikannya sehingga menjadikannya melakukan hal kejahatan berupa menyobek mulut dari si Kuchisake Onna ini. Seiring dengan berkembangnya cerita Kuchisake Onna ini, berkembang pula beberapa cara yang diyakini yang jika kalian lakukan bisa menjadikan kalian selamat dari teror si Kuchisake Onna ini. Ya, dikatakan jika kalian bertemu dengan sosok Kuchisake Onna ini, pada jawaban pertama ketika dia bertanya apakah aku cantik, kalian harus menjawab ya. Dan ketika Kuchisake Onna mulai membuka maskernya dan menunjukkan bekas lukanya yang sobek dan mengajukan pertanyaan kedua, yakni apakah aku masih cantik sekarang? Dalam hal ini kalian harus menjawab dengan jawaban yang netral. Ya, kalian mungkin bisa menjawabnya dengan kata relatif atau biasa saja. Ya, hal tersebut diyakini akan membuat sosok Kuchisake Onna akan berhenti sejenak karena kebingungan gitu ya. Sehingga kalian memiliki beberapa waktu yang bisa kalian gunakan untuk melarikan diri. Mungkin kalian udah sering dengar cerita tentang Kuchisake Onna ini, mengetahui beberapa informasi yang gak gue sebutin tadi. Kalian bisa tulis di kolom komen. Black Anis atau disebutan lainnya disebut Black Agnes merupakan sosok urban legend yang berasal dari negara Inggris, lebih tepatnya pada abad 1800-an. Black Anis ini digambarkan sebagai sosok seorang penyihir yang memiliki kulit yang biru, mata bersinar, serta gigi yang panjang dan juga tajam. Dan Black Anis juga memiliki cakar yang panjang dan juga tajam yang dia gunakan untuk mencabik-cabik korbannya. Konon Black Anis tinggal di dalam gua yang dia buat tadi, yang besarnya hanya sekitar 10-12 inci. Dan gua tersebut terletak di daratan rendah Den Hills, lebih tepatnya di pinggiran Leicester. Di depan gua tersebut terdapat sebuah pohon ek yang kerap kali Black Anis menunggu ada seseorang atau anak kecil yang tidak menyadari keberadaannya sehingga dia bisa menangkap mereka. Black Anis tinggal di gua tersebut karena diyakini bahwasanya ketika Black Anis terkena sinar matahari, maka dia akan berubah menjadi batu. Dikatakan dalam beberapa cerita tentang Black Anis ini bahwa dia akan menangkap manusia, terutama anak kecil, untuk dia jadikan makanan dan juga menggunakan kulit dari korbannya untuk kemudian dia jahit dan dia jadikan rok. Ya, Black Anis dikatakan mengenakan sebuah rok yang rok tersebut terbuat dari kulit manusia yang telah dia mangsa. Dalam kehadirannya, Black Anis kerap kali mengeluarkan suara raungan yang suara tersebut bahkan terdengar dari jarak bermil-mil jauhnya. Hal tersebut menjadikan waktu bagi orang-orang yang mendengar raungan atas Black Anis tersebut untuk segera menjauhi tempatnya. Dikatakan juga bahwasanya kedatangan Black Anis ini diawali dengan adanya suara gemertak yang berasal dari giginya yang tajam. Ya, dari beberapa sumber yang gue temukan, ini mengatakan bahwasanya Black Anis ini dulunya adalah sosok dari seorang biarawati. Biarawati tersebut merupakan biarawati yang kerap kali mengenakan pakaian hitam dan dia bernama Agnes Scott. Dan dalam masa hidupnya dia seringkali membantu orang-orang yang kesusahan, terutama orang-orang yang sedang mengalami penyakit tertentu.
Akan tetapi, setelah kematian dari Agnes Scott pada tahun 1455, cerita seputar Agnes Scott ini berubah menjadi perwujudan dari sosok jahat yang kita kenal sebagai Black Annis. Ya, gue juga gak habis pikir kenapa cerita yang awalnya seseorang yang bahkan menolong orang lain, si Agnes Scott ini, bisa berganti menjadi cerita yang bahkan cukup menyeramkan. Ya, nggak banyak informasi yang gue dapat seputar cerita dari Black Annis ini. Mungkin kalian yang pernah dengar ataupun mengetahui hal-hal lain seputar Black Annis, kalian bisa tulis di kolom komen. Laloruna merupakan sosok urban legend yang terkenal di daerah Meksiko dan juga beberapa negara di Amerika Tengah. Cerita seputar Laloruna sendiri sudah ada sejak sebelum orang Spanyol tiba di Meksiko, lebih tepatnya pada tahun 1519. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya dokumentasi sejarah dari Kekaisaran Aztec Meksiko yang menceritakan tentang sosok seorang wanita yang memiliki karakteristik menyerupai Laloruna. Pada saat itu, kedatangan Laloruna ditandai sebagai pertanda akan datangnya berita atau kabar buruk. Sosok Laloruna ini dulunya diceritakan merupakan seorang wanita yang bernama Maria. Maria pada kala itu menikahi seorang pria yang kaya dan dari pernikahannya tersebut dia memiliki 2 orang anak. Akan tetapi hubungan keluarga Maria dengan pria tersebut tidak berjalan dengan lancar hingga pada akhirnya pria tersebut meninggalkan Maria dan memilih untuk tinggal bersama dengan wanita yang memiliki derajat lebih tinggi darinya. Singkat cerita, Maria yang tak tahu harus berbuat apa, melakukan hal gila kepada kedua anaknya. Maria menenggelamkan kedua anaknya hingga tewas. Ya, Maria yang pada saat itu penuh dengan emosi dan juga dendam, dengan sengaja menenggelamkan kedua anaknya hingga tewas. Lanjutnya, Maria yang pada saat itu seakan tersadar akan apa yang dia lakukan, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama, yakni dengan cara menenggelamkan dirinya. Oleh karena hal tersebut, sepertinya yang menjadikan kenapa sosok Laloruna ini biasanya dijumpai di sebuah danau atau sungai. Sosok Laloruna ini dikatakan sering menampakkan dirinya berada di tepi sungai atau di tepi danau dengan mengenakan gaun putih pemakamannya. Tanda-tanda akan kemunculan sosok Laloruna ini diawali dengan terdengarnya suara tangisan dari perempuan. Jadi mungkin kalian yang lagi rekreasi ke sebuah sungai atau danau dalam kondisi sendirian dan mendengar suara tangisan seorang wanita, kalian mungkin bisa mulai was-was. Dalam cerita yang berkembang, Laloruna ini dipercaya akan membawa anak-anak serta bayi untuk kemudian dia tenggelamkan sebagaimana dia menenggelamkan kedua orang anaknya. Ya, sebenarnya cukup banyak versi cerita dari sosok Laloruna ini. Bahkan cerita seputar Laloruna ini seringkali diangkat ke dalam sebuah film. Mungkin kalian yang pernah membaca ataupun mendengar versi lain dari kisah Laloruna ini dan mengetahui hal-hal menarik lain seputar si Laloruna ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Masih di negara Jepang, sosok yang akan gue bahas kali ini bernama Teke-Teke. Ya, Teke-Teke. Teke-Teke sendiri merupakan sosok urban legend seorang perempuan yang kehilangan tubuh bagian bawahnya. Disebut Teke-Teke karena dalam kemunculannya sosok ini seringkali ditandai dengan adanya suara teke-teke yang berasal dari langkah tangannya.
yang dia gunakan. Diceritakan bahwasanya sosok TKTK ini akan menghampiri korbannya yang tengah berjalan sendirian di gang-gang perkotaan. Diceritakan bahwasanya sosok TKTK ini akan menghampiri korbannya yang tengah berjalan di jalan yang gelap. Dalam beberapa versi cerita diceritakan pula bahwasanya TKTK ini juga membawa sabit, dan sabit yang dia bawa tersebut dia gunakan untuk membelah korbannya menjadi dua bagian. Jadi si TKTK ini ketika muncul dan menampakkan dirinya kepada seseorang, maka seseorang tersebut akan dia belah menjadi dua bagian tepat di daerah pinggang. Seperti halnya beberapa urban legend asal mula tentang TKTK ini juga memiliki banyak versi. Akan tetapi kisah yang paling populer tentang asal muasal sosok TKTK ini berasal dari seorang wanita yang bernama Kashima Reiko. Cerita seputar Kashima Reiko ini dimulai pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Kashima Reiko ini diceritakan sebagai seorang wanita yang bekerja di Muroran, Hokkaido, yang pada suatu malam ia diserang dan juga diperkosa oleh personil militer Amerika. Malam itu tepat setelah Kashima Reiko diperkosa, dia melompat dari jembatan ke rel kereta api yang di saat yang sama tengah ada kereta api yang sedang melaju cepat. Ya, jadi akhirnya Kashima Reiko pun tertabrak oleh kereta tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikannya meninggal seketika. Meskipun kondisi dari Reiko sendiri yang saat itu telah terbelah menjadi dua bagian. Dinginnya malam Hokkaido pada saat itu menjadikan pembuluh darahnya berkontraksi, yang mana hal tersebut menyebabkan Reiko mengeluarkan banyak darah, yang mana hal tersebut mencegahnya mengeluarkan darah dengan cepat. Di tengah kondisi Reiko yang pada saat itu sedang bisa dikatakan sekarat karena memang tubuh bagian bawahnya telah hilang, dia berusaha untuk mencari pertolongan dengan pergi ke stasiun terdekat. Ya, jadi dalam kondisinya yang seperti itu, Reiko sempat merangkak untuk mencari pertolongan orang lain. Hingga pada akhirnya terdapat seorang petugas yang melihat Reiko yang tengah merangkak dengan kondisinya yang seperti itu. Akan tetapi alih-alih untuk mencoba membantu Reiko, petugas stasiun tersebut malah menutupi tubuh Reiko yang pada saat itu masih hidup, seakan Reiko sudah mati. Hingga akhirnya Reiko pun meninggal dalam kondisi yang mengenaskan dan juga menyakitkan. Jadi terdapat beberapa cerita yang mengatakan bahwasanya kemunculan TKTK ini karena sosok TKTK ini sedang mencari tubuh bagian bawahnya yang dulu hilang. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya TKTK ini muncul karena rasa dendamnya kepada orang-orang yang tidak menolongnya ketika dia tengah sekarat dulunya. Dalam berkembangnya cerita seputar sosok TKTK ini, dikatakan bahwa tepat 3 hari setelah kalian mendengarkan cerita TKTK ini, kalian akan didatangi dengan sosok wanita tanpa tubuh bagian bawah. Kalian akan didatangi oleh sosok TKTK baik melalui mimpi kalian ataupun melalui telepon. Ya, dan di dalam mimpi ataupun telepon yang dilakukan oleh si sosok TKTK ini, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, jadi TKTK ini bisa dikatakan sedikit sama dengan cerita Kuchisake Onna tadi, dimana dia akan menanyakan beberapa pertanyaan yang apabila kalian salah menjawabnya, maka TKTK akan menargetkan kalian untuk menjadi korbannya. Dalam pertanyaannya tersebut, TKTK akan bertanya kepada kalian, apakah kamu membutuhkan kakimu? Dan kalian harus menjawab, ya, saya membutuhkannya sekarang. Kemudian dia akan menanyakan, siapa yang menceritakan kisah tentangku? Dan kalian harus menjawab, Kashima Reiko. Jadi mungkin mulai dari sekarang kalian bisa siap-siap
karena 3 hari dari sekarang mungkin kalian akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sosok TG-TG ini melalui telepon atau mimpi kalian. Dan dari cerita TG-TG ini menjadi cerita terakhir yang akan gue bahas pada video gue kali ini. Mungkin kalian memiliki pandangan lain seputar sosok urban legend yang menakutkan. Kalian bisa tulis di kolom komen. Gue harap kalian bisa terus mendukung channel ini dengan memberikan like dan juga kritik serta saran yang membangun agar channel ini dapat terus memperbaiki diri, sehingga channel ini bisa terus menyajikan konten-konten menarik bagi kalian semua. Sekian dari gue, selamat malam.